2026 merupakan hari pertama proses negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan. Gedung Putih meminta kepastian pembukaan Selat Hormuz tanpa syarat oleh Iran. Meski Wakil Menteri Luar Negeri Iran memastikan Selat Hormuz masih terbuka, tapi kapal sipil harus tetap berkoordinasi. Di satu sisi, Uni Emirat Arab juga meminta Iran membuka Selat Hormuz tanpa syarat. Kami akan membahas ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir dalam sambungan daring, saudara. Pengamat senior Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman dan Septianto Galan Prakoso, dosen hubungan internasional Universitas 11 Barat. Selamat pagi Pak Mustafa, Mas Galan. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Bro. Baik, ini kondisi di Timur Tengah masih sangat dinamis. Hari ini menjadi hari negosiasi pertama, hari pertama negosiasi antara kedua belah pihak. Tapi kita bicara soal tadi permintaan Amerika Serikat untuk membuka Selat Hormuz tanpa syarat ke Iran. Ini apakah, saya mau ke Pak Mustafa, ini apakah bentuk kelanjutan dari strategi maksimum pressure dalam kemasan yang baru? Ataukah ini tuh hanya syarat praktis saja nih untuk membangun kepercayaan sebelum negosiasi inti dimulai hari ini? Ya, ini kembali Selat Hormuz menjadi isu besar ya dalam 1 hari 2 hari, artinya pasca gencatan senjata. Ini problemnya kenapa ini terjadi? Ini kan dari awal ketika tercapai gencatan senjata hari Rabu pagi waktu Indonesia bagian barat ya, ini sudah ada problem tentang apakah gencatan senjata ini meliputi Lebanon atau tidak. Ini versi Iran dan Pakistan, gencatan senjata ini adalah termasuk Lebanon. Tapi sebaliknya Israel yang didukung oleh Amerika menyatakan bahwa gencatan senjata ini tidak termasuk Lebanon. Nah, kemudian yang membuat situasi runyam dan yang mengakibatkan isu Selat Hormuz naik ke permukaan lagi, yaitu ketika Israel pada hari Rabu melancarkan serangan yang sangat brutal terhadap Lebanon yang menewaskan 254 warga Lebanon dan lebih dari 1.000 luka-luka. Dan Israel melancarkan serangan itu tanpa peringatan dan serangan itu menyasar tengah kota Beirut di tengah keramaian. Ini jelas merupakan kejahatan perang kan. Dan reaksi itu kemudian Iran menutup lagi Selat Hormuz sebagai protes atas serangan brutal Israel terhadap Lebanon tersebut. Kemudian ya ini terjadi dinamika lagi. Ini Trump seperti disebutkan menuntut Iran segera membuka lagi. Kemudian Uni Emirat juga menuntut Iran membuka lagi Selat Hormuz tanpa syarat ya. Tapi ini kan terjadi dinamika yang akhirnya Trump itu menurut stasiun televisi NBC Amerika ya, Trump menelpon Netanyahu supaya Israel menurunkan serangan terhadap Lebanon karena ini akan mengganggu jalannya perundingan antara Iran dan Amerika di Islamabad yang dijadwalkan akan dimulai besok hari Sabtu ya. Dan Trump juga meminta kalau bisa Netanyahu membuka perundingan ya, apakah di isu Lebanon ya, apakah di Islamabad atau Israel membuka perundingan sendiri dengan Lebanon. Ya, akhirnya ya, Netanyahu memutuskan membuka perundingan lagi dengan Lebanon secara langsung yang akan digelar di Washington DC mulai hari Selasa. Oke, ini perkembangan terbarunya gitu ya, ada permintaan negosiasi dari Amerika Serikat ke Lebanon dan juga Israel. Mas Galan, Anda melihat perkembangannya ini seperti apa? Kemudian setelah Rabu serangan dari Israel ke Lebanon, kemudian juga Amerika Serikat meminta agar Israel menurunkan serangannya dan kemudian juga kemungkinan akan ada negosiasi di hari Selasa antara Israel dan juga Lebanon. Seperti apa, Mas? Ya, dalam hal ini tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Mustafa dan juga perkembangan situasi terakhir, saya ingin menyoroti bagaimana kemudian ya sikap Trump dalam hal ini menjadi semakin kelihatan kalau kemarin itu mencela-mencela ya begitu ya. Jadi konteksnya tidak konsisten begitu. Karena bagaimana kemudian di awal bulan Maret begitu ada
serangan yang diproyeksikan 5 minggu, kemudian ada ultimatum, kemudian ada tenggat waktu yang diberikan, kemudian bahkan ada ancaman untuk mengembalikan ke zaman batu, terus akhirnya ada kritikan dari berbagai pihak, dan kemudian pada akhirnya ditunda dan berakhir ke gencatan senjata. Tapi memang sesuai dengan yang dibahas dari berbagai media selama berminggu-minggu ini, kita jangan lupa kalau ada belligerent lain yang terlibat, dalam hal ini Israel. Ketika gencatan senjata yang kemudian bisa diupayakan antara Amerika dengan Iran ini terjadi oleh Pakistan, difasilitasi Pakistan, Israel dalam hal ini pasti memainkan memainkan sikapnya, memainkan respon yang kemudian cenderung abu-abu seperti itu. Sehingga ketika ada pengumuman gencatan senjata, langsung saja Netanyahu memberikan pernyataan bahwa dalam bahasa Inggris, bahkan yang berarti ini ditujukan kepada global gitu ya. Kalau biasanya dia pakai bahasa Ibrani begitu, bahasa Hebrew, tapi dia pakai bahasa Inggris kalau gencatan senjata tidak termasuk serangan dengan Lebanon seperti itu. Nah, hal ini tentunya juga menjadi satu noda begitu dalam aliansi dari pihak agresor, dalam hal ini Amerika dan Israel, karena memang ketika nanti ada negosiasi yang kemudian hari ini terjadi negosiasi di Islamabad dan bahkan mungkin poin yang bisa dibawa ke Washington DC, tentunya tidak akan bisa tercapai kesepakatan jika ada satu pihak yang memang menjadi gangguan, jika ada satu pihak yang terus-menerus mendistraksi konflik ini untuk bisa selesai. Resolusi konflik bisa tercapai ketika semua pihak yang terlibat duduk bersama dan juga bisa menyepakati poin-poin yang menjadi kesepakatan. Nah, dalam hal ini kemarin Amerika sudah jelas katanya akan menyepakati 10 poin Iran yang diantaranya pengangkatan sanksi primer, kemudian pencairan aset Iran yang diblok, kemudian kendali Iran di Selat Hormuz tapi memang dibuka begitu ya. Terus ada perjanjian damai yang kemudian diformalkan via PBB, pengakuan internasional dan sebagainya. Nah, tapi ketika ada satu faktor ganjilan ini, tentunya akan sangat susah kita berbicara kalau memang kesepakatan gencatan senjata yang bisa berujung kepada perdamaian akan tercapai. Karena kesannya pasti seperti yang sudah diramalkan juga di awal, Israel ingin membawa konflik ini menjadi attrition war. Attrition war, perang berlarut-larut begitu ya, untuk melemahkan proksi-proksi Iran dan Iran sendiri. Dalam hal ini yang sekarang dituju Hizbullah begitu ya. Dan memang konteks perang melawan Lebanon akan menjadi satu isu yang ketika dikritik, Israel bisa bilang, loh ini kan berbeda. Lebanon dalam hal ini Hizbullah menyerang kami. Kami tidak kemudian berurusan dengan Iran untuk saat ini. Bisa jadi keluar pernyataan seperti itu yang kemudian memang memainkan memainkan alliance dia dengan Amerika Serikat, di mana Amerika pasti akan membujuk Israel dan sebagainya. Hal ini dalam konteks skenario seperti ini pastinya akan merugikan Amerika kalau dia kemudian tidak reprimand atau kemudian tidak mengingatkan Israel. Dia juga kelihatan sebagai pihak yang terkesan, oh berarti kemarin gencatan senjata tidak mengajak atau tidak kemudian menyampaikan kesetujuan dengan Israel dulu misalnya. Atau kalau dia kemudian nekat untuk membiarkan, berarti Amerika Serikat tidak bisa mengontrol perilaku sekutunya. Lah ini dua-duanya menjadi simalakama begitu bagi Amerika Serikat. Oke, jadi saya mau ke Pak Mustafa. Jadi dengan langkah Amerika Serikat yang kemudian dalam tanda petik itu bisa membujuk Israel untuk bisa bernegosiasi dengan Lebanon, ini kemudian bisa juga menjadi leverage Amerika Serikat untuk negosiasi bersama dengan Iran mungkin hari ini, Pak. Ya betul. Jadi Amerika sadar ya bahwa isu Lebanon bisa menggagalkan perundingan antara Iran dan Amerika di Islamabad. Maka sebelum perundingan Islamabad dimulai, Amerika bergegas menekan Israel supaya mengurangi, untuk tidak mengatakan menghentikan serangan terhadap Lebanon, yang kemudian berbuah persetujuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menggelar perundingan langsung dengan Lebanon di Washington DC yang akan dimulai hari Selasa ini. Ini kan menunjukkan ya, ini kalau lihat dinamika ini bahwa Amerika ya berhasil membujuk Israel dengan adanya reaksi yang cukup keras dari Iran dengan menutup kembali Selat Hormuz, di mana Selat Hormuz tersebut semakin dirasakan sangat strategis untuk kepentingan dunia ya.
ini tampaknya akan menunjukkan bahwa perundingan atau maaf gencatan senjata antara Iran dan Amerika yang dicapai 2 hari yang lalu itu mencakup Lebanon. Ya, ini akan mencakup Lebanon akhirnya, gitulah. Berarti reaksi Iran dengan menutup Selat Hormuz itu berhasil. Jadi berhasil menekan Amerika untuk kemudian menekan Israel bersedia bahwa gencatan senjata antara Iran dan Amerika itu mencakup Lebanon. Begitu arahnya sekarang dinamikanya itu. Dengan terjadinya kesediaan Israel membuka perundingan langsung dengan Lebanon. Ini juga merupakan kejutan dari sikap Israel yang tiba-tiba mau berunding dengan Lebanon, dan itu kan akhirnya juga akan ada sikap Israel yang mau menghentikan serangan terhadap Lebanon kan. Luar biasa dampak dari serangan brutal Israel hari Rabu lalu itu. Israel mendapat kecaman dunia, khususnya Uni Eropa ya, yang dianggap ini merupakan serangan barbar, dan ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, dan ini merupakan kejahatan perang, karena yang menjadi sasaran serangan Israel itu adalah sasaran sipil tengah kota Beirut ya, yang sedang ramai dan tidak ada peringatan sebelumnya. Ini kan sengaja, artinya memang Israel akan melakukan pembantaian. Ini kan ngawur. Seharusnya Israel itu sebelum ini kan sasaran serangannya kan di Lebanon Selatan, di sasaran militer Hizbullah ya. Tapi ini tiba-tiba ke tengah kota Beirut, kota besar yang sedang sibuk ya di siang hari gitu kan. Ya tentu korbannya ya besar sekali gitu kan. Sehingga Lebanon sekarang kemarin ya dan hari ini menyatakan bergabung meliburkan semua sekolah, kantor-kantor sebagai duka cita terhadap korban dari serangan Israel pada hari Rabu lalu. Oke. Kalau pandangan Mas Galan seperti apa, Mas? Walaupun memang Amerika Serikat berhasil nih ya untuk bisa membujuk Israel mau bernegosiasi dengan Lebanon, tapi tentunya Israel dan Lebanon tidak semudah itu bisa mencapai kesepakatan, karena Israel pengennya itu senjata Hizbullah dilucuti. Apakah kemudian dengan kemungkinan mungkin juga akan deadlock gitu antara Israel dan juga Lebanon ini juga bisa tetap memberikan dampak positif untuk mungkin negosiasi antara Amerika Serikat dan juga Iran? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi untuk kemudian memastikan kalau perundingan damai atau kemudian negosiasi yang nanti akan berlangsung ini akan berhasil, pastinya semua pihak harus betul-betul clear akan posisinya. Dan juga harus disadarkan kerugian yang muncul. Memang kalau mungkin opini pribadi saya ya, akan sangat sulit meskipun Israel bisa diajak untuk duduk sekalipun, pasti akan ada sangkalan, pasti akan ada kemudian istilahnya stance yang juga susah untuk bisa diubah begitu ya, terkait sikap mereka akan agresi Lebanon, karena mereka membawa isu bahwa wilayah yang di Lebanon Selatan itu harusnya batasnya masuk ke wilayah Israel, sehingga ada okupasi, ada agresi dan lain sebagainya. Kemudian juga mereka diserang duluan oleh Hizbullah. Narasi-narasi seperti ini akan semakin menghambat suksesnya perundingan perdamaian yang mungkin terjadi seperti itu. Maka dalam hal ini, sebelum kemudian nanti bagaimana bisa damai begitu ya, bagaimana kemudian dari perundingan antara AS dan Iran di Pakistan dan kemudian dibawa ke Washington yang juga kemudian mensertakan Israel dengan Lebanon tadi, bisa juga kemudian dianalisis dengan apa sih yang menjadi minimum poin dari minimum objektif dari masing-masing belligerent ini. Tentunya pasti kita ingin semua konflik selesai, tapi gencatan senjata ini jangan sampai menjadi faktor yang membuat kita terlena begitu. Karena gencatan senjata hanya penundaan sementara, belum kemudian resolusi konfliknya, belum kemudian selesai perang. Ini hanya sebatas penundaan. Lah kemudian di momentum gencatan bagaimana bisa selesai. Lah salah satu yang kemudian harus kita ingat bahwa setiap pihak harus menyiapkan alternatif. Kalau dalam seni negosiasi ini kan BATNA ya, jadi best alternative to a negotiated agreement. Kalau sama-sama buntu, jadi dicari minimum objektif yang bisa dicapai apa? Oh, at least penarikan pasukan, atau at least kemudian penambahan penjagaan dari PBB atau pihak lain yang tentunya juga masih jadi kontroversi.
mengingat insiden yang kemarin menimpa prajurit kita juga. Sehingga di konteks ini sebenarnya faktor Lebanon ini justru kemudian harus juga menjadi sorotan. Ketika hari ini kita fokus ke Pakistan, jangan sampai lupa satu beliger yang terlibat yaitu Israel menjadi satu juga pelaku aktif dalam konflik yang kemudian sudah berlangsung berminggu-minggu ini seperti itu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Mustafa. Pak Mustafa, mungkin dengan saat ini tadi soal Amerika Serikat berhasil membujuk Israel untuk bisa bernegosiasi dengan Lebanon, kemudian Selat Hormuz ini walaupun masih terbatas gitu ya, masih harus diseleksi lagi yang bisa lewat kapal di sana. Apakah ini kemudian paling tidak negosiasi mungkin hari ini yang dilakukan bisa mengembalikan lagi gencatan senjata seperti yang sudah disepakati beberapa hari lalu, atau seperti apa kira-kira menurut Anda, Pak Mustafa? Nah, ini butuh 2-3 hari lagi ya. Jadi pekan ini kan ada 2 perundingan secara paralel, satu di Islamabad antara Iran dan Amerika, kemudian di Washington DC antara Lebanon sama Israel ya. Nah, ini 2 perundingan di 2 tempat yang berbeda, ini saling berkait ya. Perundingan yang ada di Washington antara Lebanon sama Israel itu sangat tergantung terhadap perkembangan perundingan di Islamabad. Kalau perundingan di Islamabad itu adalah cukup mulus jalannya, maka akan membantu jalannya perundingan di Washington DC. Kalau di Islamabad itu kurang mulus, ini juga akan menyebabkan perundingan di Washington itu adalah akan terhambat juga. Karena sebetulnya kan perundingan di Washington DC ini kan ngikut yang di Islamabad. Kan ini Hizbullah tentu mengikuti Iran kan. Kalau Iran itu adalah tidak mau gencatan senjata, misalnya gagal perundingan di Pakistan, seandainya gagal misalnya, maka otomatis perundingan di Washington DC itu akan gagal juga. Walaupun misalnya ya antara Israel sama Hizbullah sudah mencapai kesepakatan. Tapi kalau yang di Islamabad gagal, ini akan percuma kesepakatan antara Hizbullah sama Israel sih. Jadi dua perundingan ini sangat bergantung satu sama lain. Adapun bagaimana nasib Selat Hormuz ya tergantung nanti besok atau besok lusa. Kalau memang ya ada komitmen dari Israel bahwa akan menghentikan serangan terhadap Lebanon ya, maka Iran akan membuka kembali Selat Hormuz ya tanpa syarat. Jadi sangat tergantung pada sikap Israel terhadap Lebanon. Jadi faktor Lebanon itu ini sangat menentukan terhadap masa depan perundingan antara Iran sama Amerika. Dan itu sudah disadari oleh Presiden Trump. Maka Presiden Trump seperti yang saya katakan tadi segera langsung menelpon Netanyahu untuk mengurangi kalau bisa menghentikan serangan terhadap Lebanon. Apalagi Amerika dan Israel mendapat tekanan politik yang luar biasa ya di internasional terhadap serangan brutal Israel ke Lebanon pada hari Rabu itu yang membawa korban yang sangat besar. Ini kan sangat tidak populer ya, serangan sangat tidak populer di bidang etika, hukum internasional dan seterusnya. Jadi kembali bagaimana Selat Hormuz itu tergantung perundingan besok atau besok lusa di Islamabad. Kalau memang ada komitmen dari Amerika bahwa gencatan senjata bisa mencakup Lebanon, maka dengan sendirinya Selat Hormuz akan terbuka tanpa syarat. Oke, perundingan di Islamabad menjadi kuncinya. Kalau menurut Anda, Mas Galan, apakah antara Amerika Serikat dan Iran ini akan mulus perundingannya? Akankah membentuk kesepakatan? Dan bagaimana kemudian peran Pakistan sebagai penengah? Jangan sampai ada miss lagi nih. Pakistan bilangnya ini, Amerika Serikat bilangnya ini, Irannya bilangnya ini, kemudian kalaupun misalnya gagal gitu, ataupun tidak mencapai kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran, kedepannya apakah skala serangan masing-masing pihak ini akan semakin besar? Ya, sebelumnya mungkin kita harus address juga ya bagaimana prestasi Pakistan dalam hal ini, meskipun juga sudah sempat disampaikan banyak pihak juga, salah satu mediator yang paling potensial ketika dulu banyak wacana apakah Putin dari Rusia, apakah bahkan mungkin Indonesia atau negara lain, ternyata memang yang paling proaktif dan juga yang paling efisien dalam mendekatkan kedua pihak yang berperang ini justru malah Pakistan, karena punya
perbatasan langsung dengan Iran dan posisinya juga lebih netral begitu, meskipun juga dia juga menghadapi baru ada konflik dengan Afghanistan tapi sudah gencatan senjata juga. Tapi pernyataan dari Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif itu menjadi satu obat penawar kondisi konflik yang saya kira cukup menarik begitu ya. Posisi dia sangat strategis karena dia sendiri negara nuklir Pakistan, dia temannya punya perjanjian aliansi pertahanan dengan Arab Saudi yang mana juga rivalnya Iran, tapi dia juga berbatasan langsung dengan Iran dan hubungan antara kedua negara ini kurang lebih kordial lah, kurang lebih cukup saling respect satu sama lain, sehingga menjadi jalur mediasi dan negosiasi yang sangat pas. Nah, terkait dengan kemudian dampaknya ke Selat Hormuz dan juga bagaimana tadi faktor Lebanon terkait dengan perundingan di Islamabad sendiri pada hari ini, saya kira akan lebih banyak cenderung menuju kesepakatan. Kalau AS dan Iran ya, kalau Israel Lebanon kan nanti dulu begitu kan. Tapi kalau AS dan Iran akan cenderung lebih banyak menuju kesepakatan karena Trump sendiri sudah mengakui 10 pihak 10 poin itu bisa disepakati kedua belah pihak begitu, 10 poin itu dari Iran. Dan juga kalau mereka memperhatikan, saya yakin delegasi kedua negara juga akan perhatikan impact yang kemudian akan dibawa ke dunia. Kemarin baru pernyataan dari Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif saja di di X ya, di media sosial X itu, bahkan harga minyak saja langsung turun. Harga minyak Brent itu turun 13%, itu sekitar 13%, menjadi di bawah $100 US lagi, jadi sekitar 94, sekian. Kemudian dari West Texas Intermediate, dari harga minyak indeksnya Amerika juga turun 14%-an jadi 97. Nah, dampak-dampak nyata ini, dampak-dampak positif ini yang tentunya akan semakin menguatkan proyeksi dan juga potensi manfaat yang kemudian muncul bagi dunia internasional dan khususnya regional Timur Tengah kalau perundingan perdamaian di Islamabad ini tercapai. Selanjutnya juga terkait Selat Hormuz, nah ini yang kemudian kita juga perlu bahas. Karena kalau dalam poin untuk memastikan perdamaian kan saling kunci-kuncian begitu kan. Kalau mau Iran, Amerika damai, 10 tuntutan dipenuhi, tapi ada Israel nyerang Lebanon. Dan juga kalau Israel sama Lebanon mau negosiasi, perjanjian AS Iran juga harus perdamaian AS dan Iran juga harus sukses dulu perundingannya. Nah, faktor yang kemudian paling penting di sini adalah bagaimana kemudian negara-negara lain yang juga bisa menjadi penyuara untuk Selat Hormuz, isu Selat Hormuz ini bisa dibuka secara bebas begitu, untuk kemudian bisa memperlancar motivasi dari pihak-pihak yang berunding tadi untuk damai. Karena memang banyak kemudian kemarin sudah menyambut baik, tapi karena Israel nyerang Lebanon, kemudian jadi merasa aduh pesimis lagi. Nah, momentum dari pembicaraan damai ini harus terus-menerus dijaga dengan visi atau kemudian dengan motivasi untuk mencapai kebermanfaatan bersama tadi. Oke, baik. Memang ada beberapa poin kemudian yang sebelumnya dari Iran ini merasa dilanggar oleh pihak Amerika Serikat maupun Israel. Pak Mustafa, untuk misalnya poin soal serangan ke Lebanon, mungkin sekarang kita lagi melihat progresnya gitu ya, menuju ke perbaikan dalam tanda kutip gitu. Kemudian soal poin Selat Hormuz juga mungkin ada kesepakatan yang bisa dicapai oleh kedua belah pihak. Tapi dengan poin satu ini Pak, yang soal pengayaan uranium Iran, apakah dengan serta-merta Amerika Serikat juga bisa menerima untuk Iran masih bisa untuk memperkaya uraniumnya? Ya, kalau menurut saya sebetulnya isu nuklir itu paling mudah. Paling mudah dicapai antara Iran sama Amerika. Kembali saja kepada kesepakatan nuklir pada tahun 2015 antara Amerika sama Iran. Pada kesepakatan tersebut kan disepakati bahwa Iran hanya bisa melakukan pengayaan uranium itu sejauh atau sebanyak 3,36%. Jadi di bawah 5%. Dan ini jelas untuk tujuan damai, kan tidak bisa lah kan. Sekarang Iran kan ketika Trump membatalkan kesepakatan tahun 2015 tersebut pada tahun 2018, maka reaksi Iran itu adalah melakukan pengayaan uranium lagi sehingga mencapai 60% sekarang itu kan. Sedangkan untuk bisa membuat senjata nuklir itu minimal sampai 90, jadi tinggal 30% saja, jadi cukup dekat lah. Tapi kalau kesepakatan tadi Islamabad ini bisa dicapai tentang isu nuklir, dan menurut saya ini paling mudah, ya paling mudah dibanding isu yang lain ya.
kembali aja pada kesepakatan nuklir tahun 2015. Itu pun kesepakatan antara Iran dan Amerika. Kan Trump itu sudah menyebut bahwa Iran hanya bisa diizinkan melakukan pengayaan uranium di bawah 5%. Nah itu Iran sudah melakukan, sudah sepakat sebelumnya kan pada tahun 2015. Yaitu hanya 3,36%. Menurut saya itu mudah. Sekarang masalah nasib uranium yang sudah diperkaya sampai 60% yang sekarang menjadi sumber ketakutan, kecemasan Amerika dan Israel itu bisa banyak solusi lah, banyak opsi solusinya. Yang pertama, Rusia sudah pernah menawarkan, Presiden Putin pernah menawarkan memindah uranium Iran yang sudah diperkaya 60% ke Rusia. Itu salah satu opsinya. Kemudian salah satunya ya membasmi. Jadi gimana caranya membasmi di bawah pengawasan lembaga atom internasional untuk menurunkan yang 60% di bawah 5%. Itu menurut saya mudah, paling mudah untuk capai kesepakatan nuklir antara Iran sama Amerika. Yang justru susah itu sekarang isu Hormuz. Itu lebih susah itu, beda ya. Okay. Sekarang kan Iran itu minta akan memasang tarif ya, memasang tarif semua kapal yang melewati Selat Hormuz yang nanti hasil tarifnya itu akan dibagi berdua dengan Oman kan gitu. Jadi begini, jadi persoalan sekarang masalah Selat Hormuz itu sudah berbeda antara sebelum perang dan setelah perang. Setelah perang ini ada wacana baru tentang Selat Hormuz yang memang tidak mudah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika di Islamabad. Kemudian yang kedua lagi ya masalah Libanon tadi ya. Yang ketiga itu juga masalah rudal balistik kan. Rudal balistik itu kan Amerika sebelum meletusnya perang ini dalam perundingan menuntut ya bahwa Iran hanya diperkenankan memiliki rudal balistik yang jangkauan tembaknya hanya sejauh 300 meter. Nah, itu yang ditolak oleh Iran kan. Nah, kalau Amerika di Islamabad masih ngotot terhadap isu Iran hanya diizinkan punya rudal balistik sejauh 300 meter, perundingan akan gagal. Akan gagal perundingan. Jadi berat Mas. Yeah. Jadi perundingan ini berat karena perbedaan antara Iran sama Amerika itu masih besar. Nah ini memang kita hanya berharap pada kepiawaian Pakistan sebagai mediator untuk bisa menjembatani antara Iran sama Amerika masih berat. Dan bisa jadi 2 minggu itu bisa diperpanjang lagi lah. Kalau tidak selesai nanti itu kan untuk menghindari meletusnya perang lagi. Jurang antara Amerika Serikat masih terlalu besar dengan Iran, apalagi tadi terkait dengan Selat Hormuz dan juga rudal balistik. Terakhir saya mau ke Mas Galan. Mas Galan, mungkin kita sudah melihat Pakistan ada peran di situ untuk bisa menengahi antara kedua negara dalam negosiasi. Tapi ketika nanti kesepakatan yang kita harapkan bisa tercapai gitu, bagaimana menjaga kesepakatan itu? Pihak ketiga mana yang sekiranya bisa memastikan kedua belah pihak tetap stay konsisten untuk menaati kesepakatan yang sudah dibuat? Ya, dalam hal ini kalau kita melihat pihak ketiga yang kemudian bisa menjaga secara spesifik satu negara tentunya tidak ada. Karena pastinya keterlibatan negara-negara dengan kekuatan besar seperti Rusia atau China itu bisa membawa peluang konflik yang lain tentunya pastinya. Tapi kalau melihat satu otoritas dari kedudukan PBB sendiri dalam ini DKPBB begitu ya. Kita melihat komitmen dari Rusia dan China sebagai negara yang memiliki veto, kemarin juga istilahnya memveto keputusan atau mungkin usulan resolusi dari negara-negara Timur Tengah yang mengusulkan Selat Hormuz. Lagi-lagi sepakat dengan Pak Mustafa, isu Selat Hormuz ini sangat berat gitu ya, sampai di PBB saja pada akhirnya mereka memilih mendukung Iran ya. Rusia dan China mendukung Iran sebagai korban agresi, dan bagaimana seharusnya Selat Hormuz itu harus dikelola siapa belum tercapai. Tapi tentunya juga penjaga atau mungkin pihak yang harus bisa ikut serta dalam melihat konflik dan juga menjaga perdamaian mungkin tercipta, harus juga melibatkan selain kekuatan yang besar, melibatkan pemain dari internal kawasan sendiri. Jadi mungkin Iran juga memiliki penjamin, kemudian pihak dari koalisi Amerika atau mungkin sekutu Amerika juga memiliki penjamin, sehingga ya supaya ada situasi yang tentunya bisa lebih aman, lebih secure seperti itu antar berbagai pihak. Meskipun ini tentunya sangat susah. Yang tadi juga menjadi
poin yang bisa dikembangkan adalah juga bagaimana Pakistan ini bahkan juga bisa menjadi penjamin itu sendiri begitu. Pakistan saat ini menang banyak ini. Jadi ketika mereka kemarin sudah istilahnya membela diri dari ancaman Taliban yang kemudian berujung konflik dengan Afghanistan, terus kemudian sekarang bisa mendamaikan dalam proses untuk bisa berupaya mendamaikan antara Amerika Serikat dan Iran, terlepas dari tetangganya dan rivalnya India, terkesan tidak bisa apa-apa, dan justru malah kemarin salah langkah ketika dia Narendra Modi mengunjungi Israel tepat sebelum konflik, kemudian jadi harga minyak jadi mahal di India dan kena imbasnya. Pakistan menang banyak. Nah, tapi juga kembali sedikit untuk merespon tadi ke isu nuklir juga, Mas. Jadi kalau kita mau menjaga perdamaian konflik, komitmen yang dibangun kan ada banyak nih. Jadi faktor yang harus dilihat, ada isu nuklirnya, ada proksinya Iran, ada Selat Hormuznya, ada keberlanjutan Garda Revolusi. Tapi khusus untuk nuklir tadi, saya juga kemudian izin juga menambahkan dan sepakat dengan Pak Mustafa terkait fatwa dari pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei almarhum yang sudah meninggal tahun 2003 bahwa Iran tidak akan pernah menggunakan nuklirnya untuk tujuan militer, tujuan senjata. Jadi ada komitmen dari Iran sendiri dan dikuatkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional IAEA sendiri di 2005 waktu itu. Nah, isu ini tentunya akan lebih mudah diredam dibanding yang isu-isu lain tadi. Makanya perlu ada negara yang memang bisa mengimbangi dari semua isu tersebut. Kalau Amerika punya nuklir dan Iran dalam ini punya juga nuklir untuk pengayaan, tentunya yang menjaga juga harus punya nuklir, begitu kan? Pakistan memenuhi itu. Kemudian Pakistan secara proximity wilayah dekat juga dengan Iran dan dia juga punya hubungan diplomatik yang cukup oke dengan Amerika. Sehingga bisa jadi Pakistan akan memiliki peran panggung lebih besar saat ini. Oke, Pakistan perannya sangat besar untuk yang pertama untuk menjaga ataupun memfasilitasi negosiasi antara kedua belah pihak dan juga nanti bisa menjaga gitu ya Mas ya kalau sudah ada kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Terima kasih Mas Septianto Galan Prakoso, dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas 11 Maret, dan juga ada Pak Mustafa Abdul Rahman, pengamat senior Timur Tengah, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak Mustafa, Mas Galan. Selamat